Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Jadi dasar kita untuk menetapkan itu salah satu informasi yang kita dapat dari BMKG bahwa Sumatera Selatan nantinya di akhir Mei akan mengalami musim kemarau. Di badan-badan sungai, anak-anak sungai. Dan sampah itu bukan sampah yang kecil, tapi sungai besar. Pak Wali Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota sudah menginstruksikan agar apabila ada sampah-sampah masyarakat yang besar, seperti kemarin kita temukan sofa, ditemukan kursi-kursi, ditemukan tempat tidur, kasur di sungai. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan status siaga karhutla menyusul laporan BMKG potensi kemarau tahun ini datang lebih awal. Pemerintah Kota Palembang membuka layanan bagi masyarakat untuk melaporkan sampah berukuran besar ke Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Palembang. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 27 April 2026 bersama saya, Ega Duyanti. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan status siaga karhutla menyusul laporan BMKG potensi kemarau tahun ini datang lebih awal dan kekeringan lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai 22 April hingga 30 November 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan kering. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman mengatakan, penetapan status tersebut telah disahkan oleh Gubernur berdasarkan proyeksi cuaca dari BMKG. Menurut Sudirman, musim kemarau tahun ini berpotensi datang lebih awal dengan intensitas kekeringan yang lebih tinggi. Kondisi ini dipengaruhi fenomena iklim yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan gambut. Peningkatan jumlah titik panas di sejumlah wilayah juga menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan status siaga lebih dini. Jadi dasar kita untuk menetapkan itu salah satu informasi yang kita dapat dari BMKG bahwa Sumatera Selatan nantinya di akhir Mei akan mengalami musim kemarau yang puncaknya akan terjadi di bulan Agustus September Juli Agustus September. Informasi dari BMKG yang habis selesai kita rapat di tanggal 24 April hari Jumat yang lalu. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Selain tingkat provinsi, disebutkan Sudirman, sejumlah kabupaten seperti Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir, Oki, dan Musi Banyu Asin juga turut menetapkan status siaga karhutla. Ketiga wilayah tersebut termasuk daerah yang rawan kebakaran karena karakteristik lahannya. Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan di lapangan dapat berjalan lebih cepat dan terarah. Dari Palembang, Muhammad Lutfi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yayasan Bantuan Hukum SSB DPC Kota Palembang siap mendampingi masyarakat yang terbentur dalam hukum dan peradilan. Kondisi ekonomi yang masih rendah membuat sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendampingan hukum ketika menghadapi permasalahan. Padahal akses terhadap keadilan merupakan hak dasar setiap warga negara yang seharusnya dapat dinikmati tanpa terkecuali. Menjawab kebutuhan tersebut, Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan Cabang Kota Palembang hadir memberikan solusi. Lembaga tersebut menyediakan layanan pendampingan hukum secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, sehingga mereka tetap bisa mendapatkan
perlindungan hukum yang layak. Ketua Yayasan Bantuan Hukum SSB DPC Kota Palembang, Chandra Septi Wijaya, mengatakan, terdapat syarat utama yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk memperoleh layanan tersebut, yaitu memiliki surat keterangan tidak mampu. Surat tersebut dapat diurus melalui lingkungan setempat, mulai dari RT, RW, hingga kantor kelurahan atau kecamatan. Jadi Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Keadilan Cabang Kota Palembang ini ketika kita dampingi itu harus melengkapi surat keterangan tidak mampu. Jadi itu minta ke RT, RW maupun di kecamatan, lurah. Nah, jadi disitulah syarat untuk kami mendampingi masyarakat Kota Palembang, khususnya di Sumatera Selatan, dan kami itu banyak mengawal kasus orang yang tidak mampu, itu tidak kami pungut biaya sebesar apapun. Dirinya menambahkan kelengkapan dokumen tersebut menjadi dasar bagi pihak yayasan untuk memberikan pendampingan hukum secara resmi. Proses ini juga memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, khususnya bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Selama ini Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan Cabang Kota Palembang telah mengawal berbagai kasus masyarakat kurang mampu tanpa memungut biaya sepeser pun. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan mampu memperluas akses keadilan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat di Sumatera Selatan. Lamsihar Siltonga melaporkan. Wali Kota Pagar Alam melantik 179 pejabat guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan juga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah Kota Pagar Alam melakukan langkah pembenahan internal dengan melantik 179 pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Pagar Alam, Ludi Oliansa, sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah. Para pejabat yang dilantik berasal dari berbagai jenjang, mulai dari pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, kepala sekolah, hingga jabatan fungsional. Ludi menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan dari masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan bahwa seluruh proses pelantikan telah dilakukan sesuai mekanisme. Ludi menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan dari masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan bahwa seluruh proses pelantikan telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, serta bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja, profesionalitas aparatur, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang dilakukan hari ini seperti biasa, bahwa pelantikan setiap hari Jumat, bukan Jumatnya Jumat kapan, ini yang memang selalu jadi misteri, karena kami berdua tetap konsisten bahwa di dalam menata kelola pemerintah ini tidak ada jual beli jabatan. Makanya kadang sering terjadi kejut-kejutan. Jumat jadi misteri, ya. Jumat kapan? SK ini kita datangkan semalam jam 12 malam, mengingat jangan sampai ada pendekatan ke lain, dekat ke tim, dekat kiri, dekat ini, karena mewujudkan pemerintahan yang ekoparman harus menata sumber daya manusia yang memang benar handal dan tepat pada posisi. Penyegaran birokrasi ini diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi pemerintahan secara menyeluruh. Selain itu, langkah ini juga menjadi upaya konkret untuk mempercepat peningkatan pelayanan publik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kinerja aparatur pemerintah yang lebih optimal dan responsif. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Desi Mayasari melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Palembang membuka layanan bagi masyarakat untuk melaporkan sampah berukuran besar ke Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Palembang. Masalah sampah di badan sungai dan anak sungai menjadi perhatian serius. Sampah yang ditemukan bukan hanya berukuran kecil, tetapi juga benda-benda besar seperti sofa, kursi, hingga kasur. Kondisi ini memperparah penyumbatan aliran air dan berkontribusi terhadap terjadinya banjir.
Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Sekda Kota Palembang, Ahmad Bastari mengungkapkan, pemerintah Kota Palembang melalui dinas terkait telah mengambil langkah dengan membuka layanan bagi masyarakat untuk melaporkan sampah berukuran besar. Warga dipersilakan menghubungi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Palembang agar sampah tersebut dapat diangkut dengan baik, sehingga tidak lagi dibuang sembarangan ke sungai maupun saluran air. Hasil peninjauan langsung di lapangan menunjukkan bahwa selain sampah besar, sungai juga dipenuhi oleh sampah plastik dengan jumlah yang sangat dominan. Ke depan diperlukan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi pembuangan sampah plastik ke lingkungan, khususnya ke sungai karena berdampak sangat berbahaya bagi ekosistem dan meningkatkan risiko banjir. Banyak sampah di badan-badan sungai, anak-anak sungai. Dan sampah itu bukan sampah yang kecil tapi sungai besar. Pak Wali Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota sudah menginstruksikan agar apabila ada sampah-sampah masyarakat yang besar, seperti kemarin kita temukan sofa, ditemukan kursi-kursi, ditemukan tempat tidur, kasur di sungai. Sekarang Pak Wali Kota membuka diri, silakan masyarakat kalau ada sampah yang besar, silakan kontak ke Dinas Lingkungan Kota Palembang untuk diangkut oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup agar sampah itu tidak dibuang ke sembarang tempat, ke sungai, karena sungai banjir selama kita temukan. Ini salah satu penyebab banjir ya. Ditambahkan Bastari, pemerintah menegaskan bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Setiap individu diperkirakan menghasilkan sekitar 0,6 hingga 0,7 kilo sampah per hari. Jika dikalikan dengan jumlah penduduk, volume sampah yang dihasilkan menjadi sangat besar, sehingga diperlukan kesadaran kolektif untuk mengelola dan membuang sampah pada tempatnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. BPPJN mulai perbaiki jalan amblas di kilometer 13. Pengerjaan difokuskan pada penanganan aliran air yang selama ini menyebabkan genangan di badan jalan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional mulai melakukan perbaikan jalan amblas di ruas Jalan Sum kilometer 13 Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Perbaikan ini dilakukan untuk mengatasi kerusakan jalan yang diperparah oleh banjir di jalur Palembang Betung. Saat ini, proses pengerjaan difokuskan pada penanganan sistem drainase agar aliran air kembali lancar dan tidak menggenangi badan jalan. Balai Besar Jalan melalui satuan kerja terkait memasang box culvert di titik kerusakan. Struktur tersebut berukuran 2 x 2 meter dengan panjang sekitar 18 meter. Pemasangan ini bertujuan menampung dan mengalirkan debit air dari anak sungai yang selama ini meluap ke jalan. Pejabat pembuat komitmen Balai Besar Jalan Nasional Sumatera Selatan Teguh Zulhadi mengatakan kerusakan jalan disebabkan gorong-gorong lama yang tidak mampu menahan debit air tinggi. Akibatnya air meluap dan merendam badan jalan hingga menyebabkan kerusakan cukup parah. Zulhadi juga mengimbau masyarakat untuk bersabar selama proses pengerjaan berlangsung. Menurutnya, aktivitas perbaikan dapat berdampak pada kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi. Kepada masyarakat untuk sedikit bersabar bahwa kami sedang bekerja, sedang melaksanakan kegiatan ini. Semoga cuaca mendukung dan masyarakat juga mendukung untuk percepatan pelaksanaan kegiatan ini. Balai Besar memperkirakan proses perbaikan akan berlangsung selama kurang lebih 14 hari. Namun, penyelesaian pekerjaan sangat bergantung pada kondisi cuaca di lapangan. Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan arus lalu lintas dapat kembali normal dan potensi banjir di kawasan tersebut dapat diminimalkan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Ajang halal bihalal masyarakat perantau Sumatera bagian selatan di Palembang menjadi panggung konsolidasi besar untuk mendorong kebangkitan ekonomi kawasan. Ajang halal bihalal masyarakat perantau Sumatera bagian selatan atau Sumaksel di Palembang berubah menjadi panggung konsolidasi besar untuk mendorong kebangkitan ekonomi kawasan. Bukan sekedar tamu kangen, pertemuan ini menghadirkan kepala daerah, menteri hingga tokoh nasional dalam satu forum yang menyatukan gagasan dan kepentingan pembangunan lintas wilayah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan momentum ini menjadi titik awal memperkuat kolaborasi antar daerah di Sumatera bagian selatan. Ia menilai kekuatan kawasan akan lahir dari persatuan, bukan kompetisi. Ia juga menyoroti proyek-proyek strategis yang menjadi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi, seperti pengembangan pelabuhan Tanjung Syarat, serta pembangunan jalan tol penghubung Palembang Jambi dan Palembang Bengkulu.
Sumbaksel yang ada di Jakarta memikirkan bagaimana Sumbaksel ini yang kaya potensi ini, sumber daya alam, sumber daya manusia, terikat dalam sebuah hubungan emosional untuk membangun lebih cepat demi kepentingan Sumbaksel pasti, tapi juga tidak menyampingkan kepentingan Nusantara. Dari tingkat nasional, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa forum ini merupakan inisiatif Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk menghimpun kekuatan daerah dalam satu gerakan bersama. Menurutnya, pertemuan ini menjadi awal merumuskan agenda prioritas pembangunan Sumbaksel yang lebih terarah dan juga berdampak luas. Sementara itu, Zulkifli Hasan menilai potensi Sumbaksel sangat besar dan bisa menjadi motor ekonomi baru jika dikelola dengan sinergi yang kuat. Hal tersebut semakin menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan kawasan, sekaligus membuka peluang lahirnya kerjasama konkret lintas daerah di masa mendatang. Dari Gria Agung, Heru Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan status siaga karhutla menyusul laporan BMKG potensi kemarau tahun ini datang lebih awal. Pemerintah Kota Palembang membuka layanan bagi masyarakat untuk melaporkan sampah berukuran besar ke Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.